Kembali, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Wah, hidup kita semua tetap ya, amin. Wah. Spirit hidup kita, khotbah kita masih di kitab Ibrani. Saya mengajarkan kita untuk belajar membuktikan iman kita. Amin. Semua punya iman kan? Dulu di sini ada seorang mahasiswa namanya Mas Iman. Sudah lama saya tidak kontak dia. Apakah dia masih bernama Iman dan punya iman atau tidak, saudara-saudara? Ya. Mungkin masih ada karena lama tidak komunikasi. Kita semua punya iman, tetapi ada iman yang mati, ada iman yang hidup. Karena menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan is dead. Kalau iman yang mati, artinya iman yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, pertahankan imanmu kepada Yesus Tuhan. Sampai mati engkau tetap mengaku Yesus. Tapi tanpa perbuatan. Dan iman itu adalah iman yang mati. Karena Tuhan juga bilang, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak. Mereka yang membuktikannya, melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu, kita semua memang mengklaim bahwa kita orang beriman. Yes, bagus sekali. Saudara percaya Yesus? Yes, bagus sekali. Tapi itu baru sebatas pengakuan. Tetapi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Saudara mau mati? Tak mau ya. Baik fisik, tidak mau. Rohani? Tidak juga ya. Anda mau mati rohani? Kalau Anda mati rohani, minggu begini orang nyanyi memuji Tuhan, dia tetap kayak patung aja. Ini orang mati rohani, ini apa itu memuji Tuhan? Rohnya mati, jadi nggak ada sukacita datang. Robot berjalan. Haleluya. Orang haleluya dia haleluya. Ini lagi tarik nafas. Saudara, terlalu banyak orang percaya Yesus. Terlalu banyak orang masuk gereja juga. Tapi sayangnya banyak orang yang mati imannya. Nah, ini agak keras tapi kan memang firman Tuhan yang bilang kan. Bukan Pak Pendeta yang bilang, Yakobus yang bilang. Saudara mau tuntut, hadap dia. Nah, di dalam Ibrani pasal 11. Ini sudah khotbah yang seri yang ketiga, bagian ketiga. Jadi, mari kita lihat video berikut ini, bagaimana kita membuktikan iman kita ya. Oh ini asik ini Bapak Ibu. Itu ada kolam, dan di dalam kolam itu ada ikan berenang-berenang. Ya udah, banyak ikan di sana. Ikan berenang-berenang. Dan apa yang terjadi? Ikan itu dipancing sama Pak Salmon. Diulangi lagi, gak jelas itu. Ikan dalam kolam lompat-lompat. Kemudian itu Pak Salmon lagi mancing. Jelas. Woi, dapat 1 ekor. Anehnya orang pancing ikannya, mancingnya kena di mulut. Tapi saya aneh. Pancingnya kena di ekornya. Jadi paling aneh sendiri. Nah, coba saudara perhatikan lagi. Di mana itu ikan dipancing, dapat di mananya? Loh, dapat di ekornya kan, bukan di mulutnya. Semua orang dapat ikan di mulutnya karena ikan nangkap makanan, ada mata pancing. Ya, tapi saya justru mancing di ekornya. Kan aneh kan? Kebetulan dia mau lari, nyantol di ekor. Nah, sudahlah, karena sudah dengan doa. Pendeta kalau mancing pun berdoa, saudara. Dan kemarin terjadi lomba mancing antara Hizkia dan Jessica, dimenangkan oleh Jessica. Hizkia menarik 1 kali saja, sepanjang hari hanya dapat 1 ekor. Tapi dia pulang dengan bangga karena dia dapat yang paling besar dari semua ikan. Dia puas. Jessica bangga, tapi kecil-kecil dan banyak dia dapat.
antara Michael dan Ray. Dua-dua sama menang. Karena Michael juga dapat satu besar. Nah, tapi Ray dapat kecil tapi banyak begitu ya. Ya, jadi ada lomba mancing. Dan ada satu pasang lagi antara Ibu Salmon dan Pak Salmon. Ibu Linda. Jadi kita lomba mancing, itu banyak pelajarannya, melatih kesabaran satu supaya lebih sabar lagi. Jadi siapa yang kurang sabar masuk kolam pancing, duduk sampai ngantuk-ngantuk, tidak dapat ikan juga ada. Ya, latihan kesabaran. Nah, saudara lihat ilustrasi apa yang kita pakai dengan prinsip iman. Saya bacakan Roma pasal 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, yang kita harapkan itu belum ada kan? Yang tidak kita lihat juga belum ada kan? Itulah ikan-ikan. Jadi ikan-ikan itu ada tapi tidak lihat karena ketutup air. Beriman saja bahwa ada. Nah, jadi kemarin mereka dua ini ganggu saya. Ini beriman ini Pak. Ya beriman, ikan ada, jangan bilang tidak ada. Nah, sebab iman telah diberikan kesaksian nenek moyang kita. Nah, akhirnya di situ dikatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ikan tidak dapat kita lihat juga kan di dalam kolam, tapi butuh iman, yaitu mancing dulu baru dapat. Kalau tidak, saudara percaya ada, tapi tidak ada. Ya, jadi karena iman, Habel, minggu lalu kita sudah bicara, ada di YouTube. Iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar punya iman. Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Hebat Habel ya, punya iman. Nah, hari ini kita tiba di ayat yang kelima yang mengatakan begini. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa paling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tokoh yang kita pelajari hari ini untuk buktikan iman itu adalah Henok. Nah, di kitab Ibrani informasi terlalu singkat, hanya satu ayat. Jadi saudara-saudara, kita mau tiba kepada pembacaan dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, dan kita akan baca ini bersama-sama. Tampilkan Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. 2-3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lamanya. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Selesai cerita Henok.
Dan di dalam teks Alkitab tidak ada panjang-panjang, tidak ada pasal-pasal, tidak ada menyebut Henok. Henok disebut dalam Alkitab hanya 3 kali. 1 kali di Kejadian yang kita baca, 2 kali di Ibrani pasal 1 tadi, dan ada juga di Titus kalau tidak salah. Singkat juga. Jadi saudara-saudara, tokoh Henok ini siapa dia? Yang membuktikan imannya. Jadi bagaimana Henok mewujudkan iman dalam perbuatan? Belajar beberapa gaya hidup Henok dalam membuktikan imannya, kita pun dapat membuktikan iman kita pada zaman sekarang. Anda pengen buktikan iman dalam kehidupan sekarang? Amin? Mau? Buktikan supaya iman itu tidak disebut iman yang mati. Ya, bagaimana belajar dari Henok ini gaya hidupnya? Mari kita lihat. Yang pertama, 2-3. Hidup bergaul dengan Allah dalam Kejadian tadi. Itulah Henok, bergaul dengan Allah. Nah, saudara-saudara, bergaul dengan Allah ini sangat penting. Dalam konteks Henok ini, saya mau jelaskan sedikit bahwa Henok itu dalam bahasa Ibrani itu halak. Dan itu artinya berjalan bersama. Ya, hidup yang harmonis, sejalan. Jadi dengan ketaatan tiap hari, hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Jadi itulah bergaul bersama Allah. Saudara-saudara, saya kalau bicara tentang bergaul dengan Allah, saya ingat seorang tokoh motivator dalam dunia kepemimpinan Kristen terkenal di dunia ini, dalam namanya John Maxwell. Saya suka baca buku John Maxwell. Setiap ada terbitan saya, toko buku saya beli, sudah baca. Dan saya punya buku mungkin begitu, itu semuanya buku-buku John Maxwell. Satu bukunya dia bilang begini, dengan siapa Anda bergaul, maka 5 tahun mendatang itulah diri Anda. Ayo, jadi kalau saudara bergaul dengan saya 5 tahun, pendeta, jadi pendeta semua. Tapi itu tidak cocok ya. Kita sudah berapa tahun, sudah 30-an tahun, jemaat tak ada jadi pendeta. Pendeta semua ini. Jadi itu tidak cocok buat kita ya. Tapi banyak juga yang bergaul dengan saya sudah jadi pendeta. Ada banyak, Pak Bambang Sungkono, dulu Pak Purba yang ingat, akan tetangga dekat kan. Andi Pakpahan, sudah jadi pendeta juga. Banyak kok. Dulu Pak Yakub awal-awalnya itu sudah jadi pendeta, sudah meninggal. Banyak yang udah jadi pendeta juga, saudara. Jadi hati-hati dekat saya nanti jadi pendeta. Kan saudara harus jadinya pengusaha. Kita harusnya satu pendeta banyak pengusaha. Jangan semua pendeta satu pengusaha, bangkrutlah. Saudara jadi pengusaha saja baik. Sebaiknya begitu ya. Senang juga kalau ada satu pendeta banyak pengusaha, jemaatnya pengusaha semua. Wah, ayo bangun gereja, bangun rame-rame gitu kan. Tapi kalau tidak ada pengusaha ini susah ini. Ayo, siapa traktir makan siang? Tinggal tunjuk aja pengusaha ini. Udah, tidak ada. Siapa ini? Sudah. Ya. Jadi dengan siapa Anda bergaul, itulah diri Anda. Saya orang yang suka bergaul, Bapak Ibu. Saya nih mungkin suka bergaul. Dengan siapa aja saya bergaul. Jadi saya punya jaringan juga banyak, relasi banyak di mana-mana, saudara. Jadi mari kita jangan kuper, orang bilang kurang pergaulan. John Maxwell sangat betul. Dengan siapa kita bergaul, itulah diri kita. Buku apa yang sering Anda baca, itu juga akan jadi diri Anda. Film apa yang sering Anda nonton, itu juga adalah diri Anda. Yang suka kungfu boleh, tapi jangan suruh anak-anak, bahaya. Orang tuanya sut. Wah, terus kalau istrinya masak terlambat bisa sut. Wah, repot ini.
Jadi hati-hati itu diterapkannya salah. Tidur juga bisa refleks. Shut, shut, shut. Ini dulu almarhum Ibu Susan itu berapa kali kena smackdown dari saya di tengah malam. Nah ini terjadi lagi Ibu Linda. Minggu lalu ngeluh, bangun malam, kenapa kamu pukul saya? Saya bilang, kan saya tidur. Tidur dia gini, dia lagi ngorok, kena smash. Rupanya saya habis nonton bola-bola, saudara-saudara. Pengaruh dari nonton bola kaki Indonesia lawan macam-macam. Wah, saya juga nonton tinju. Wah, saya ini akhirnya, aduh ini bawa di dalam mimpi. Jadi refleks, itu karena sering nonton, terbawalah diri itu. Tapi saya sudah dia mudah memaafkan karena itu tidak dengan sengaja. Coba dengan sengaja, hari ini nggak di sini lagi, sudah kabur kembali ke Amerika. Nah, sudah jadi sekarang saya pegang paspornya, saya sembunyi, jadi nanti saya kabur lagi kan. Jadi saya minta maaf. Ini tidak saya pukul, ini bukan karena sengaja. Ya orang lagi tidur, wah terbangun saudara. Karena sering nonton, nah itulah tinju. Hati-hati, Bapak suka nonton tinju ini. Saudara-saudara, apa yang kita baca, apa yang kita nonton, apa yang kita dengar. Nah ini para motivator terkini, saya juga kaget baca di TikTok mereka bilang, kalau Anda bergaul dengan 4 pengusaha, 4 tahun mendatang Anda adalah pengusaha yang kelima. Oi, ayo, mau ndak jadi pengusaha kelima? Nah, sekarang bergaulah dengan pengusaha. Anda ingin jadi penjahat, bergaulah dengan 4 orang penjahat, mantan narapidana top. Maka beberapa tahun mendatang Anda adalah narapidana yang kelima. Dengan apa saja, silakan dibuktikan. Itu apa itu? Hukum daya tarik menarik antara pikiran dan pikiran, hati dan hati, saling mempengaruhi nilai hidup dan nilai hidup. Nah kalau ibu-ibu yang banyak nganggur ini, ngurumpi, ngerasani orang, ada 4 orang yang sedang ngerasani orang tetangga, ya ibu datang jadi orang yang ke-5, besok-besok jadi gosip, tangkap semua, ya kan? Sekarang ada kasus menyalahkan orang, touring orang, ini salah, ini salah, ini salah. Sekarang masuk bui semua, nanti orang nggak salah bilang salah. Jadi hati-hati sekarang. Saya mau periksa HP Bapak Ibu itu. Kira-kira suka nonton apa itu? Yang suka TikTok. Boleh, nggak apa-apa, banyak TikTok. Saya juga punya TikTok, cari aja. Tapi isinya motivasi semua gitu kan. Ada TikTok jalan pagi, ya kan? Sehat, jalan pagi sambil berkhotbah. Ada itu. Saudara cari saja. TikTok lah yang benar. WA yang benar. Semuanya. YouTube yang benar. Semua boleh. Cuman karena pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Bergaul dengan Allah, kembali kepada konteksnya. Bapak Ibu, kalau kita bergaul dengan Allah, praktisnya itu bagaimana, saudara-saudara? Bapak Ibu ambil keputusan hari ini datang ke gereja, itu sudah keputusan yang benar. Bergaul dengan Allah. Setiap minggu lagi datang ke gereja, lebih bagus lagi. Amin. Terserah, kalau Anda datang ke gereja ini terlalu jauh, cari gereja dekat rumah juga nggak apa-apa. Yang penting cari Tuhan lah ya. Bergaul dengan Allah. Apakah Bapak Ibu tiap pagi waktu family altar, doa bersama suami, doa bersama istri, doa bersama anak-anak? Itu namanya keluarga yang bergaul dengan Allah. Apakah Bapak Ibu setiap terima berkat mengucap syukur kepada Tuhan? Sebagaimana mau cari kerja, cari berkat, berdoa juga. Maka itu namanya bergaul dengan Allah. Seluruh kehidupan kita ingin selaraskan
bergaul dengan Allah. Kemanapun kita pergi, kita minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaannya yang sempurna bagi kehidupan kita. Tuhan, peganglah tanganku, tuntunlah aku, ku merasa lemah setiap saat. Ya. Jadi orang yang bergaul dengan Allah itu adalah Henok. Kenapa Henok bergaul dengan Allah, saudara-saudara? Nah, sangat menarik bahwa Henok ini dia hidup di sebuah zaman. Bagian kedua. Gaya hidup kedua. Henok tidak menjadi sama dengan manusia sezamannya. Begini. Dia ambil keputusan bergaul dengan Allah. Dia tidak menjadi sama dengan manusia sezamannya. Apa sih keadaan zaman manusia itu? Henok itu? Henok ini hidup, dia keturunan ketujuh dari Adam. Ketujuh. Dan dia hidup tadi dikisahkan selama berapa tahun? 365. Hidupnya 365 tahun. 1 tahun berapa hari? Kok sama ya? 1 tahun 365 hari. Kalau hidup 365 hari dan umurnya juga 365 hari, berarti semua hari-harinya tidak ada yang celah. Setiap hari bersama Tuhan sampai dia hidup begitu. Jadi kalau saudara bergaul dengan Allah 1 minggu 1 kali, ya sudah. 1 tahun hanya 52 minggu, saudara. Kan 1 minggu 1 kali kan? Enggak, jangan-jangan saudara umurnya hanya sampai 52 minggu juga kan? 1 tahun saja. Tapi menarik, Henok seumur hidupnya bergaul dengan Allah. Kemudian ia bernubuat tentang penghakiman dan kefasikan. Itu dalam surat Yudas pasal 1. Berarti Henok ini sedang berhadapan dengan apa? Keadaan sekelilingnya ada banyak orang yang hidup tidak benar. Ada banyak orang fasik. Ada banyak orang berdosa di zaman itu. Dan Henok ambil keputusan untuk hidup benar. Jadi saudara-saudara, ini perlu. Kondisi dulu sampai sekarang ini secara moral, perilaku, tidak ada berubahnya manusia itu. Tidak ada. Saudara mau bicara tentang moral, pemerkosaan, dari dulu ada. Pembunuhan, ada. Kebencian, caci maki, ada. Perang, ada juga. Sekarang ada perang baru lagi saya dengar antara Thailand sama Kamboja. Kami rencana mau ke Thailand, hati-hati. Sampai sana pelurunya datang, kita pindah ke sorga sudah. Di dalam dunia ini banyak masalah. Gaya-gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa semakin merajalela. Sebenarnya Henok pada generasi ke-7 ini kehidupan manusia masih baik. Tapi Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Dosa datang kepada setiap keturunan bertambah-tambah. Dan Henok itu hidup di antara ini. Sebentar lagi Nuh. Setelah Henok itu Nuh. Dan di zaman Nuh, dosa semakin bertambah-tambah lagi. Beranak cucu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Kita lihat rentetan perkembangan manusia dalam kehidupan dosa. Dan Henok juga berada di situ. Karena itu Henok berkeputusan. Dia tidak mau menjadi sama dengan manusia sejamannya. Memiliki gaya hidup yang berbeda. Dan ini senada dengan nasihat dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Coba ditampilkan, kita baca. Hidup harus berbeda. Di zaman dulu, zaman sekarang juga. Zaman ini tetap sebuah ajakan kita bergaul dengan Allah dengan cara gaya hidup Henok. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita menerapkan ini, maka kita sudah sama dengan Henokh. Juga dia buat keputusan tidak mau hidup sama dengan manusia zamannya. Zaman sekarang tambah rusak juga secara etika, secara moral, dan semuanya. Jadi warga gereja harusnya tampil beda. Anak-anak Tuhan harusnya tampil beda. Aminkah Bapak Ibu? Dan kita datang berkeputusan, saya mau bergaul dengan Allah. Bahkan mengajak suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, keluargaku melayani Tuhan. Tidak mau rusak ikut zaman ini. Ya, saudara-saudara, bergaul dengan Allah, menjadi manusia yang berkenan kepada Allah, itu lebih penting daripada berkenan kepada manusia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita semua demikian. Henokh terangkat, itu cerita yang menarik. Dia tidak mati, saudara-saudara. Dia terangkat hidup-hidup. Di perjanjian lama hanya ada dua. Siapa? Satunya Elia. Elia juga terangkat dengan kereta-keretanya. Orang kaget. Di perjanjian lama hanya dua orang ini, Henokh dan Elia. Dan di perjanjian baru hanya satu. Siapa dia? Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi hanya 3 pribadi dalam Alkitab itu. Saudara mau terangkat? Mau? Jangan mau dulu. Lu mau? Ibu Linda mau tuh, saya kemana? Saya juga belum mau terangkat. Kalau Tuhan angkat saya bilang, jangan dulu Tuhan, ini Torsina ini, jemaatnya masih tunggu saya ini. Kami sudah buat perjanjian. Setelah mereka sudah meninggal baru saya terangkat. Betul toh? Kita sudah ada perjanjian itu loh saudara. Jadi jangan main terangkat-terangkat dulu saudara. Bapak Ibu juga jangan terangkat-terangkat dulu. Tiba-tiba telepon datang Pak Salmon ini, jemaat Torsina sudah terangkat. Aduh ini hilang lagi satu. Cari satu aja susah saudara. Kayak pancing ikan itu, duduk seharian itu susah dapat ikan. Kita semua berharga di mata Tuhan, amin. Ada yang mau terangkat? Sudah tidak ada, bagus. Kita masih mau tinggal di dunia ini. Menurut Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, terangkat adalah keuntungan. Tapi kalau masih hidup di dunia adalah melayani. Amin. Tapi kalau saudara hidup di dunia bikin beban orang tua saja, bikin beban keluarga, bikin beban banyak orang, bikin masalah lagi. Seorang begini kita doa cepat terangkat saja. Setuju atau tidak? Jangan. Itu hanya kalau orang amarah saja. Marah ya. Istri model begini cepat diangkat saja. Waduh ini repot ini. Suami begini juga. Istrinya balik doa juga. Kau doa begitu, aku juga doa. Suami model begini, cepat kau naik ke surga aja. Istirahat di sana daripada di dunia lebih banyak dosa lagi. Aduh. Kadang-kadang orang tua kalau sudah putus asa sama anak-anak, mereka mulai berdoa begitu. Wah, lebih baik mama mati aja. Ya sudah minta terangkat dulu. Hidup di dunia sudah terlalu. Jadi jangan dulu saudara ya. Kita masih mau hidup memuliakan Tuhan di tengah dunia ini. Melalui gaya hidup seperti Henokh. Walaupun kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena kita hidup, amin. Itu ikan-ikan itu kenapa susah dipancing? Karena mereka hidup saudara. Lari kemana-mana. Kemarin saya buat peristiwa aneh. Itu orang semua pancing pakai namanya pelet.
ada makanan khusus. Ini semua pakai sudah tidak dapat. Saya juga tidak dapat. Kebetulan Bu Linda beli Nogosari. Saya bilang mungkin ikan sudah bosan. Dan saya juga belum dapat ini ikan. Sambil makan Nogosari, saya kasih ikannya. Taruh di mata pancing, lempar, trek. Dapat saudara-saudara. Berarti ikannya doyan Nogosari. Saya pikir nanti kalau ke sana lagi kita bawa Nogosari banyak, kemudian kita tawar-tawar ke para pemancing itu aja kan. Ini menu khusus. Karena ikannya hidup. Coba ikannya mati, terapung semua, nggak perlu dipancing, tinggal ambil aja kan. Saudara dan saya di dalam dunia, kita tidak mati, tapi kita hidup. Untuk bisa membedakan. Kalau ikan tidak bisa bedakan mana Nogosari, mana pelet, dia sikat saja. Tapi anak-anak Tuhan bisa membedakan. Amin. Saudara bisa bedakan apa di dunia ini? Beda, itu istri orang. Itu suami orang. Bedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kalau ada ketemu uang, bagaimana saudara-saudara? Uang orang jatuh, apa yang terjadi? Ambil apa, biarkan. Wah, ini dilema ini. Kalau lihat dulu uang 500 ya sudah untuk pengamen aja. Lah yang jatuh nih merah-merah saudara. Lumayan ini kan. Bisa makan siang satu keluarga ini kalau 100 yang jatuh. Saudara ambil apa tidak? Tahu-tahu orangnya balik. Itu sudah masuk di sini. Saudara mau ngaku gimana? Sudah masuk di sini. Lihat uangnya. Enggak itu. Nah ini ketahuan. Enggaknya. Itulah dilemanya kita ada di dalam dunia. Untuk bisa membedakan mana yang dosa tidak dosa. Tawaran mana yang baik tidak baik. Bergaulah dengan Allah. Supaya kamu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Ya, saudara, Henok bisa terangkat karena dia bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Ya, sangat menarik Henok ini, saudara-saudara. Kita lanjut. Apa yang kita pelajari dari Henok? Henok melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Ya, dalam segala aspek kehidupan. Mau bilang studi, serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan, serahkan kepada Tuhan. Relasi, verifikasi dulu. Mana yang baik, serahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan keuangan? Henok juga terbuka di hadapan Tuhan. Ini punya Tuhan, ini untuk saya. Bagaimana mengelolanya? Terbuka, minta hikmat. Bagaimana dengan hobi? Banyak hobi buat kita berdosa juga, saudara-saudara. Ada banyak orang buang-buang uang di hobi juga luar biasa, saudara. Saya pikir kemarin tempat yang kami datangin itu hobi. Karena bukan hanya kami, saudara. Sepanjang itu kolam pancing. Dan sepanjang itu mobil semua yang bagus-bagus. Berarti ini orang-orang ngapain di sini? Rupanya hobi buang stres. Karena kita habis mancing, ikan bisa langsung dibakar, langsung makan. Iya. Saya lewat rumahnya Pak Markus, tapi saya lupa ajak. Saya egois Pak, mau makan ikan sendiri. Saudara, hobi bisa. Banyak orang dengan hobi di dunia ini bisa buang uang begitu banyak daripada memberi kolekte kepada Tuhan. Hobi untuk Tuhan. Keluarga juga bagaimana? Aspek keluarga. Henok juga diceritakan keluarganya untuk Tuhan. Keluarga untuk Tuhan. Kita ingat satu tokoh lagi nanti setelah ini, Nuh. Bagaimana Nuh? Sekeluarga ya. Anak, menantu, semuanya dibawa pada Tuhan. Dan mereka luput juga. Dan lain sebagainya. Renungkanlah bidang apa yang Tuhan belum hadir dalam kehidupan Bapak Ibu.
Henok seluruh aspek kehidupan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup berkenan kepada Tuhan itu lebih penting daripada apapun juga di dalam dunia ini. Kita lanjut saudara-saudara. Lihat apalagi keunggulan daripada Henok ini. Henok berkenan kepada Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Dan dengan berkenan kepada Tuhan itu ada Mazmur 37 mengatakan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Saudara ingin? Nah, ditetapkan Tuhan. Kalau saudara melangkah sendiri, kena duri dan batu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kemana engkau pergi? Tuhan menyertai. Jadi saudara-saudara, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Bagaimana kita menerapkannya? Berkenan kepada Tuhan seperti doa Daud. Daud juga berdoa supaya berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan juga kepada Salomo. Carilah Tuhan, maka ia juga berkenan ditemui. Mungkin ini sangat penting ayat-ayat ini kita baca sekilas. 2 Samuel 7 ayat yang ke-9. Kalau kita rindu untuk berkenan, doalah seperti Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. 2-3. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Itu tuh janji kepada Daud dan keturunannya. Jadi aku telah menyertai engkau. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan sertai kita. Amin Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Pasal 1 Raja 2 pasal 10 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja ada? Bagaimana dengan Salomo ya? 2-3. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan berkenan, maka dia mengangkat. Amin. Kalau saudara berkenan, pasti saudara diberkati Tuhan. Pasti Tuhan mengangkat saudara. Ada waktu-waktu Tuhan. Tuhan melihat kita kapan sampai pada tingkat kedewasaan iman. Maka dia mempercayakan sesuai dengan tingkat kedewasaan iman. Seperti orang tua kan. Dia mau kasih uang semua kepada anak. Gimana caranya? Banyak orang tua kurang mendidik anak. Memang mengasihi yes, tapi kurang mendidik mungkin dalam hal anak-anak kecil sudah dikasih sekali uang 10.000. Dia pergi kios pulang habis, nangis, minta lagi 10.000 lagi. Satu hari sudah 2 kali 10.000, 20.000 kan, luar biasa. Jadi saudara, itu contoh kecil. Kita saja harus percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Tuhan sumber segala macam berkat. Amin. Unlimited, tidak ada batas pada posisi Tuhan yang mampu membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Dia juga janji, yang kamu utamakan carilah Tuhan terlebih dahulu, maka dia akan berkenan. Urusan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dinasihatkan kepada murid-murid, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di sorga tahu apa yang kamu makan, minum, pakai, dan semuanya. Dia sanggup buka pintu berkat bagi kita juga, memelihara kita. Dia sanggup memberkati, dia sanggup menolong kita semua dengan caranya yang ajaib. Amin.
Banyak orang bisa bersaksi tentang itu. Bagaimana Tuhan memberkati mereka. Ada yang punya anak, ya diberkati melalui anak. Banyak orang yang tidak punya anak juga diberkati. Luar biasa kan? Melalui cara lain, cara ajaib. Dan itu Bapak Ibu, Tuhan punya mungkin kalau kita bilang 1001 macam cara juga masih kurang ya. Triliunan cara Tuhan punya cara. Asalkan kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup juga menolong, memulihkan, dan memberkati kehidupan kita. Amin. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Yang harus kita lakukan di sini adalah 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9. 2-3. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Tuhan ya dan amin. Tuhan mampu kalau kita cari Dia, bila engkau mencari Dia. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bosan-bosan cari Tuhan ya. Amin. Kerinduan, kehausan akan Tuhan. Doa, rindu dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, terus Tuhan bicara kepada kita. Cari wajah Tuhan. Dan itu saudara-saudara, slide berikut. Kita percaya Tuhan kita yang ajaib ini. Dia ingin memegang tangan kita. Dia ingin menuntun kita. Aku mau melakukan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk dilihat oleh manusia. Amsal 21 ayat 3 di sana mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan Tuhan daripada korban. Itu yang dilakukan oleh kemarin itu Habel. Melakukan kebenaran daripada korban. Korban Kain ditolak karena tidak dengan hati yang tulus. Tuhan lihat hati kita semua. Carilah Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong kita semua. Dan sebagai refleksinya bagi kita, sudahkah kita hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari? Bukan setiap minggu ya. Kalau setiap minggu saya jamin Bapak Ibu sudah setia selama ini. Sudahkah Anda berubah? Tidak menjadi sama dengan dunia ini? Sudahkah Anda libatkan Tuhan dalam segala perencanaan, di dalam segala aspek hidup ini? Sudahkah Anda hidup berkenan kepada Allah? Tuhan mencari Henok-Henok zaman sekarang. Habis khotbah begini, kalau ada yang hamil, tolong anaknya kasih nama Henok, karena jemaat kita belum ada yang Henok. Yang belum punya anak, titip nama ini ya, kasih nama Henok. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana menyenangkan Tuhan. Saudara percaya bahwa pulang dari sini Tuhan menyertai saudara. Dia ada bersama dan Dia mau memberikan berkat kuasa-Nya dan semua penyertaannya. Asal hati kita tetap terbuka bersama dengan Dia. Mari dengan pengakuan doa kita melalui pujian ini. Bejana
menyenangkan-Mu Tuhan. mau menyenangkan-Mu. Kita hidup dalam dunia, banyak orang tidak mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. hati ini Mereka hanya mau senangkan keinginan dagingnya saja, mau senangkan manusia. Tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan sebagai pengakuan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan sebagai doa kita masing-masing. Tuhan,